Firman-Mu berkata, ya Tuhan, bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pemulih jiwa kami. Engkaulah sang penyembuh bagi kami. Engkaulah yang sudah berjanji bahwa Engkau sendiri yang menyertai kami umat-Mu. Terima kasih ya Allah kami. Tanpa Engkau kami pasti binasa. Di luar Engkau kami akan mati. Tapi di dalam Tuhan kami hidup. Di dalam Tuhan kami diberkati. Dan di dalam Tuhan kami hidup dalam kelimpahan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam sukacita yang daripada Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari saya mengajak kita untuk membacanya bergantian supaya kita boleh sama-sama untuk mengerti. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membacanya bergantian satu-satu ayat. Saya akan memulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Tema untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, waktu saya membaca tema ini saya sendiri ketakutan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Karena pertanyaan saya yang pertama adalah, ini firman yang mana yang mau dilakukan? Menjadi pelaku firman, maka perlu ditanya firman yang mana? Nah Bapak Ibu dan Saudara, firman yang mana itu?
Itu berarti kita harus mengerjakan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, sekarang siapa yang sudah melakukan itu? Adakah Bapak Ibu yang sudah sukses 100% sudah mengerjakan firman Tuhan itu? Itu berat Bapak Ibu. Jadi tema ini sebenarnya adalah tema yang sangat sulit sebenarnya. Bukan sulit untuk dikhotbahkan, tapi sulit untuk dilakukan. Termasuk yang lagi banyak ngomong ini di depan. Ini sulit Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kalau itu hanya dengan kekuatan kita sendiri? Karena apa? Kita terlalu banyak keinginan dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan firman. Yang paling sering dilakukan di dalam berjemaat itu Bapak Ibu, kalau orang doa persembahan dan sekaligus dalam mengelola persembahan. Biasanya kita kalau doa persembahan itu selalu kita mengungkapkan bahwa ini kami berikan yang terbaik untuk Tuhan, ucapan syukur, persepuluhan, macam-macam. Dan nanti di bagian tengah doa atau di akhir doa selalu dikatakan, nanti persembahan ini kami pergunakan untuk pembangunan gereja, untuk biaya operasional, untuk penginjilan, untuk yang lain-lain. Tapi nanti kalau sudah dekat Natal, panitia terbentuk yang ditanya berapa kas kita. Padahal doanya yang lebih banyak apa? Untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi. Makanya jangan heran. Kerajaan Allah tidak melebar-melebar karena apa? Karena persembahan itu habis kita makan kalau Natal. Iya kan? Makanya saya sebenarnya tidak sepakat kalau uang persembahan yang kita sudah berikan, sudah didoakan untuk pelebaran kerajaan Allah, kita pakai untuk makan-makan. Akhirnya perut para pendeta yang melebar. Termasuk perut saya ini udah mulai maju. Ini melebarkan perut namanya. Nah saudara-saudara, itu penting bagi kita. Jadi ada bagian-bagian firman yang di dalamnya kita doakan, tapi lain yang kita kerjakan. Ini mungkin hanya sedikit saja koreksi itu. Nah oleh karena itu menjadi pelaku firman, maka setiap apapun yang kita kerjakan di dalam berjemaat, mari kita koreksi satu-satu. Ini sudah betul atau belum? Yang herannya banyak orang Kristen memberikan persembahan, lalu nanti di akhir tahun dia tanya, mana persembahan saya yang dulu? Padahal memberikan persembahan itu kan sudah lepas dari dirinya. Itu bukan milik dia lagi, itu sudah milik Tuhan, dikelola di dalam berjemaat, perbendaharaan Tuhan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang tidak rela dipakai persembahannya untuk biaya bensin para pendeta. Banyak yang begitu loh, itu enak kali itu pendeta itu. Kok enak kali, memang itu tugasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menjadi pelaku firman berdasarkan dalam bacaan kita hari ini, mari kita lihat. Memang ada 7 kali Tuhan Yesus berkata, akulah segala macam itu. Lalu pada hari ini kita membicarakan satu hal saja tentang akulah pokok anggur yang benar. Tetapi bukan itu fokusnya. Karena apa? Kita sedang membicarakan rantingnya saja hari ini. Jadi Pak Gembala memberikan tidak bicara pokoknya sekarang. Kita bicara rantingnya saja sama buahnya. Ya, nanti kalau bicara pokok nanti itu topik tersendiri saja. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ketiga itu dikatakan begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kristus yang dulunya adalah firman. Kitab Yohanes mencatat bahwa firman itu telah menjadi daging. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman yang sama itulah, itu juga yang sudah dicatat kepada kita hari ini. Jadi firman itu sudah menjadi daging di dalam diri Kristus. Dan firman itu juga telah menjadi firman bagi kita hari ini. Sudah dicatatkan bagi kita sekalian.
Firman itulah yang membawa kita dalam penyucian diri. Firman itulah yang menjadi pedoman, acuan dan teladan bagi kita untuk tidak terlibat di dalam segala macam bentuk kejahatan di dalam dunia ini. Pentingnya firman ini Bapak Ibu itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hal sebagai teladan mempergunakan firman. Ketika dia sudah mulai memasuki pelayanannya, dia itu berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, banyak orang Kristen zaman sekarang mau diangkat menjadi pelayan saja tidak mau doa. Pengennya mau nyanyi langsung di depan. Disuruh doa puasa tidak mau. Dia bilang aku langsung pelayanan saja. Saya ini pintar nyanyi. Bukan itu persoalannya. Emangnya waktu Tuhan itu sebelum puasa tidak pintar? Pintar juga. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, setelah masa sulit yang dia lalui dalam 40 hari itu, datanglah setan itu, simbolis itu. Tawarkan, ini ada makanan, ini ada ini, batu ini jadikan menjadi roti. Dia bilang, kau banyak ngomong. Firman Tuhan berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Dibawa lagi ke dalam hubungan bait Allah. Lompat. Ada nanti malaikat yang menatang engkau. Itu kan mencobai itu. Kan banyak orang yang suka nantang-nantang kita ya. Kalau kamu orang Kristen harus kamu lakukan yang begini. Kalau yang begitu lebih bagus kita mengundurkan diri. Kan itu nantang itu pencobaan itu. Dibawa lagi ke gunung yang tinggi. Supaya apa? Untuk memperlihatkan isi dunia ini. Tapi satu kata yang sangat penting bagi kita adalah Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu sudah membaca keseluruhan Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Judulnya saja sudah. Ya toh, nama-nama kitabnya, ya kan? Isi dalamnya belum. Nah, coba nanti dicek di depan pintu sana. Kalau Alkitabnya masih baru, belum ada coret-coret, nah itu kemungkinan besar itu belum dibaca itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah membeli Alkitab kurang lebih 2 tahun dan masih bersih, tidak ada lecetnya, itu hati-hati. Itu kemungkinan besar itu jarang dibuka. Nanti kalau sudah mau ke gereja baru debunya. Ini Alkitab banyak debu. Itu berarti tidak dibuka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebenarnya tema ini menjadi pelaku firman. Tapi apa yang mau dilakukan kalau kita tidak tahu firman? Orang kita tidak tahu aja kok apa mau dilakukan. Contoh. Waktu Yesus itu lahir Bapak Ibu dan Saudara dikatakan begini. Bahwa dialah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Lalu dalam pesannya di dalam penginjilan itu juga dikatakan, di dalam Matius 28 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi perhatikan, dari dia lahir sampai dia mau naik ke surga Bapak Ibu, selalu dikatakan, aku menyertai kamu. Waktu Bapak Ibu misalnya mau ngambil barang orang, mau mencuri, mau korupsi, kira-kira Kristus menyertai enggak di situ? Dia lihat enggak? Lalu kenapa dilakukan? Memang gampang sekali untuk kita Immanuel. Setiap SMS kan, SMS orang diakhiri dengan Immanuel. GBU. Jadi Bapak Ibu dan Saudara itu hanya apa jadinya? Hanya berupa tulisan tanpa pemahaman apa-apa. Terlalu banyak anak muda yang pengennya untuk pacaran itu digelap-gelap. Padahal dia tahu di dalam Alkitab dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kalau pacaran Tuhan sertai enggak ya? Hah?
Pasti disertai. Jadi kalau misalnya tangannya sudah mulai bergerak-gerak kemana-kemana, pasti Tuhan bilang ini tangan sudah nakal, ini tangan ini. Makanya kalau saya bicara dengan mahasiswa STT selalu saya bilang bahwa berpegangan tangan itu boleh. Karena di gereja juga kita selalu begitu ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Tapi yang tidak boleh itu tangan pegang. Pegang tangan boleh, tangan pegang tidak boleh. Bapak Ibu sulit menjelaskan apa bedanya. Tapi Bapak Ibu tahu. Ya toh? Coba pikir-pikir ya. Apa bedanya pegang tangan dengan tangan pegang? Pasti mengerti tapi sulit menjelaskannya. Ya kan? Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena sebelumnya Kristus sudah apa? Sudah membasuh kaki murid-muridnya. Dan sekarang dijelaskan melalui firman Tuhan. Hanya satu yang belum bersih katanya. Siapa itu? Si Judas itu. Itu yang belum beres itu. Makanya waktu saya ada masalah dalam pelayanan Bapak Ibu, saya datang kepada seorang yang sudah agak dewasa dalam jemaat. Saya datang, Pak, saya ada pergumulan. Lalu dia bilang begini, pergumulan apa Pak Pendeta? Saya bilang begini-begini, jemaat ini begini. Waduh, saya ceritakan semuanya. Lalu setelah saya ceritakan dengan susah payah ini menjelaskan ini, terakhir dia hanya tertawa saja. Dia bilang hehehe katanya. Saya bilang ini Bapak ini saya sudah mau sampaikan pergumulan tapi jawabannya cuma hehehe katanya. Lalu setelah itu dia bilang begini, Pak Pendeta berapa sih sebenarnya murid Tuhan Yesus itu? Saya bilang itu hanya 12. Lalu dia tanya lagi, kalau anggota jemaat Pak Pendeta berapa? Kebetulan itu waktu masih di Kalimantan. Saya bilang kurang lebih 300. Nah dia bilang lihat itu. Tuhan Yesus saja hanya 12 muridnya, ada satu di dalamnya yang nakal. Nah kalau jemaat Pak Pendeta ada 300, kira-kira kemungkinan berapa itu yang nakal di dalamnya itu? Wah saya bilang benar juga ya. Bayangkan itu, Kristus saja yang mengajar, masih ada yang lolos itu. Apalagi kalau seperti saya ini yang menggembala. Mungkin kalau Pak Silalahi sih sudah senior lah itu ya, sukses. Tapi kan kita ini masih muda ini, mau jadi gembala ini. Jadi kalau ada orang yang betul-betul masih harus dididik dengan baik, maka itu harus diperjuangkan. Karena apa? Masih banyak Yudas-Yudas di sekitar kita. Ya kan? Yang tukang bohong, yang pendusta, dan yang juga suka dan senang melakukan dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kamu memang sudah bersih karena aku sendiri yang memisahkan engkau, mengkhususkan engkau dari dunia ini dan engkau tidak lagi terlibat dalam segala bentuk keanehan-keanehan dan kejahatan dunia ini. Kamu sudah dikhususkan karena kita semua sudah mendengarkan wahyu yang daripada Tuhan dan sekarang kita diberikan keselamatan itu. Jadi kita yang sudah diselamatkan ini yang dikatakan kamu sudah bersih. Kamu sudah selesai dari semuanya itu. Karena aku sendiri yang melepaskan kamu dari semuanya itu. Bukan karena kekuatan kita. Nah setelah itu Bapak Ibu. Oke sekarang dia katakan begini. Kamu memang sudah bersih. Karena kamu sudah menjadi bagian dari diri saya sendiri. Akulah pokok anggur. Dan kamu ranting-rantingnya. Ingat itu baik-baik. Yesus mengatakan kepada muridnya, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya, kamu adalah murid-muridku dan kamu harus berbuah. Maka diberikanlah perintah, tinggallah di dalam aku. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita membaca misalnya bahasa Gerika atau bahasa Yunani. Itu selalu kalau misalnya kata dasarnya itu kata kerjanya itu selalu diakhiri dengan omega. Jadi sebenarnya waktu dikatakan menein itu tinggal itu adalah dari kata meno. Saya tinggal.
Jadi sebenarnya waktu kata mene itu, hendaklah kamu tinggal di dalam aku. Berarti apa? Itu tidak pindah-pindah. Tinggallah di dalam aku, berarti kamu semua tidak boleh lagi pindah-pindah. Sama seperti kalau kita nanam bunga di dalam pot. Bapak ibu, terutama ibu-ibu ini yang suka nanam bunga di dalam pot. Tanam bunga hari ini, beberapa jam kemudian dipindah lagi ke pot yang lain. Setelah 1 jam berikutnya dipindah lagi. Kira-kira bunganya jadi apa itu? Mati. Tidak sempat apa? Tidak sempat berakar. Jadi sebenarnya Kristus mau mengatakan, kamu harus tetap tinggal di dalam aku. Sebab kalau kamu keluar masuk, lama-lama itu mati sendiri. Makanya jangan heran, banyak orang yang suka datang dan pergi sesuka hati di dalam gereja, itu imannya itu sulit bertumbuh. Persis seperti lagu pop itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau. Coba kalau Kristus yang nyanyi itu sama kita. Tiba-tiba Yesus kesaksian di sini. Lalu dia nyanyikan, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kan kita kan gitu. Kita sudah tahu bahwa jadwal ibadah itu setiap hari Minggu jam 7 pagi. Tapi kita datang sesuka hati. Yesus bilang, ini anak-anakku ini sudah tidak beres ini. Sepele Bapak Ibu. Tapi kita sudah janji loh sama dia. Makanya di dalam bacaan-bacaan yang lain selalu dikatakan, Kristus itu mempelai pria bagi kita. Kita adalah mempelai wanitanya dan dia selalu menunggu kita dalam persekutuan yang indah dan manis. Dan karena itu kita harus berserah, datang tepat waktu. Bagaimana orang pacaran saja kok tidak datang-datang ya? Padahal sudah di SMS, sudah di telepon, lama-lama diputusin itu. Mungkin Kristus juga begitu. Ini orang, saya tunggu-tunggu terus ini di gereja ini, di GKRI, Diaspora Cawang ini. Saya tunggu loh berapa kali lagi. Setelah ini nanti kita putus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perhatikan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Tinggal seperti apa ini? Mengapa Kristus mengatakan tinggal? Karena apa? Karena memang ini sesuai dengan pemahaman pokok anggur ini. Sebab kalau misalnya ada ranting yang lepas dari pokok, maka itu sulit untuk berbuah. Mari kita lihat. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di atas sudah dijelaskan, yang berbuah itu pasti dibersihkan. Tapi yang tidak berbuah apa? Dipotong dan dibuang ke dalam api. Nah, mari kita lihat dulu ayat 5 ini. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan sudah dibersihkan oleh Allah Bapa, maka Alkitab mencatat, maka dia akan berbuah banyak. Tapi buah seperti apa? Makanya kita membaca kalimat berikutnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ada hubungan erat Bapak Ibu. Buah yang ditunggu oleh Kristus dengan apa yang kita perbuat itu ada hubungannya. Jadi sebenarnya buah itu hanya bisa dilihat melalui apa? Melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Buahnya apa? Buahnya maniskah atau pahit atau asam? Kalau pelayanan hari ini kiranya buahnya itu tadi kira-kira manis enggak atau asam itu ya. Yang WL sama singer tadi ya. Sama pemain-pemain musik. Saya lihat hari ini mereka buahnya manis hari ini ya. Dan itu disukai orang. Ya. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Perbuatan-perbuatan kita itulah yang memang menunjukkan buah apa yang sedang kita hasilkan.
Apakah itu disenangi oleh orang lain ataukah dibenci? Jadi buah itulah yang menunjukkan kita berasal dari mana. Tentu kalau berasal daripada Kristus, maka buahnya membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kebaikan, membawa kesabaran, dan membawa kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Tetapi kalau kita mulai pelayanan, kita mulai main musik, kita menjadi WL, kita menjadi singer, dan orang lain malah nyinyir melihat kita, maka segeralah perbaiki pelayanan kita. Ya kan? Coba kalau misalnya ada singer tiba-tiba datang ke sini lalu pakai pakaian berenang. Kira-kira mau jadi apa itu pelayanan? Orang akan menyanyi, sungai sukacitaku mengalir. Kan kita harus apa? Kita harus sesuaikan semuanya supaya apa? Supaya enak dipandang. Karena tidak ada pokok apapun dan tidak ada ranting apapun yang menikmati sendiri buahnya. Buahnya dinikmati oleh siapa? Ya orang lain. Makanya kalau kita lagi main musik atau khotbah atau apapun, tanya ke orang, kira-kira tadi bagus enggak ya? Supaya apa? Dievaluasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan atau relasi ini memang sulit untuk dipahami. Karena dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Tetapi sebenarnya ini adalah masalah iman kepada Tuhan. Hubungan kita sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Dan itu tidak ada yang tahu. Kan tidak ada yang tahu apa yang sedang saya pikirkan atau yang saya imani sekarang kan. Hanya saya sendiri dengan Tuhan. Sama dengan iman Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa mengukur kadar iman. Yang bisa diukur itu adalah melalui indikator-indikatornya. Indikatornya apa? Oh, orang itu beriman, oh rajin ke gereja, mau melayani, suka memberi. Tetapi imannya sendiri tidak bisa kita lihat. Warnanya seperti apa warna iman kita? Tidak ada yang tahu. Yang ditahu oleh orang lain adalah indikatornya saja. Oh, ini orang rajin ke gereja, memberikan persepuluhan. Saya lihat tadi di dalam ini banyak yang memberikan persepuluhan, puji Tuhan. Saya dengar Pak Gembala tadi nanti bulan depan atau dalam bulan ini mau ke Sumatera. Nah itu kan untuk penginjilan, untuk misi. Nah itu baik itu. Tadi saya cerita jangan sampai tunggu nanti karena Alkitab mengatakan seperti minggu lalu kan dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dari seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ada orang yang mengatakan kita selesaikan dulu Yerusalem. Nanti kalau sudah selesai Yerusalem baru kita pindah ke Yudea. Nah itu nggak bisa begitu. Itu dikerjakan itu secara bersamaan. Mau sudah tuntas di Yerusalem atau belum. Yang penting ini kita kerjakan ini Injil ini. Karena juga tidak pernah tuntas-tuntas juga. Sampai hari ini Yerusalem juga belum beres kan. Malah lebih banyak perang lagi di sana. Bapak Ibu kalau memang mau ketemu Tuhan lebih cepat bisa juga ikut berperang di sana. Ya, saya suka mengatakan itu kepada mahasiswa karena ada orang yang nanya aneh-aneh. Dia tanya saya begini, waktu saya ajar tentang Allah Tritunggal. Dia tanya, Pak Pendeta, Pak Guru, Pak Dosen, saya mau tanya ini. Nanti kalau saya masuk surga, kira-kira siapa yang bertemu dengan saya nanti di pintu surga? Saya baca Alkitab belum pernah bicara tentang itu. Lalu karena saya setengah jengkel, akhirnya saya bilang begini saja. Berhubung karena Alkitab tidak mencatat dan saya sendiri tidak tahu, bagaimana kalau kamu duluan saja ke sana? Nanti beritahukan ke kami setelah itu. Aneh-aneh saja. Jadi banyak orang suka nanya-nanya yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi yang sudah ada ini aja susah kita kerjakan, apalagi yang belum ada. Ini suka nanya-nanya loh yang begitu-begitu. Ini orang Kristen kok begini ya. Padahal sebenarnya belajar Alkitab itu simpel saja sebenarnya. Apa yang dicatat, apa yang ada terbaca di situ, itu aja yang kita kerjakan. Nggak usah lagi tanya-tanya yang lain-lain. Penglihatan lah, macam-macam penglihatan zaman sekarang kan. Bahkan ada pendeta yang 3 kali sehari naik turun ke surga. Waduh. Saya baca Alkitab nggak ada yang begitu. Makanya saya selalu bilang, nanti kalau misalnya saya dengan pendeta itu sama-sama masuk surga, saya akan pesan sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau satu kamar dengan orang macam itu.
Ya kan? Kenapa? Itu kan dia sudah 3 kali sehari ke surga itu kan, di tempat yang sama lagi dia. Saya bilang pasti saya tidak mau, karena apa? Kotor, tidak ada yang nyapu di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini banyak orang yang begitu-begitu. Nah, jadi hubungan iman kita kepada Tuhan ini mau kita tinggal hubungan erat, persekutuan dengan Tuhan penting bagi kita. Tinggallah di dalam aku, hendaklah kamu tetap tinggal dalam persekutuan yang indah dan tidak terpisahkan. Karena apa Bapak Ibu? Hubungan persekutuan dengan Tuhan itu sama dengan hubungan suami istri. Adam dan Hawa saling kenal itu maksudnya kenal di pengenalan di situ sebenarnya hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu yang paling erat di dalam dunia ini dan paling manis. Memang bagi yang belum menikah sih susah mengerti itu ya. Tapi yang sudah menikah pasti tahu tentang itu. Betapa erat hubungan itu. Betapa dalamnya sukacita bagi orang. Apalagi yang baru menikah. Kalau perlu orang lain tidak perlu bertamu di rumah. Soalnya mengganggu. Ya kan? Tapi ada juga dosen saya dulu. Borong Nenggolan. Dia ajar saya di dalam konseling pastoral. Dia bilang gini. Nanti kalau orang mau menikah itu yang paling enak itu cuma 3 bulan saja. Oh saya bilang kok menikah cuma enak 3 bulan? Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu ya. Lalu saya tanya, emang kenapa Bu? Dia bilang begini, kita kalau menikah salah, itu sukacitanya cuma 3 bulan saja. Nanti setelah 3 bulan itu kan tanda-tanda kehamilan kan sudah ada. Sudah mulai mual-mual lah. Ya kan? Nah suami kalau yang tidak siap menerima itu, dia bilang kenapa istriku begini ya? Dulu cantik, kok sekarang malah mual-mual terus? Bentuk badannya dulu cantik mulai berubah secara perlahan-lahan. Yang tadinya body gitar Spanyol, sekarang karung beras, lurus. Lalu dia alasan yang kedua dia katakan, oke itu tidak persoalan, karena itu kita berdua yang nikmati. Bulan ketiga masuk bulan keempat itu, dia bilang orang kalau kita berutang, orang lain sudah mulai datang untuk nagih kita. Bayar utangmu utangmu menikah enak-enak aja loh. Menikah enak tapi tidak bayar utang. Memang kalau selama 3 bulan biasanya kan orang pakai perasaan. Ah, janganlah mereka kan baru menikah. Tapi kalau sudah memasuki bulan keempat, orang mulai tagih itu. Makanya jangan berutang kalau mau menikah. Persiapkan mulai sekarang. Ya. Kecuali kalau pesan sama mertua sama seperti pernikahan Yakub kepada Laban. Itu 7 tahun loh. Disiapkan uangnya itu 7 tahun untuk mau menikah. Jadi itu 7 tahun. Nah siapa laki-laki yang sudah bekerja 7 tahun menyimpan uangnya untuk menikah? Nggak ada. Itu mahal loh itu 7 tahun kerja itu. Cuma upah makan saja. Itu pun ditipu lagi. Udah kerja 7 tahun ditipu. Itu mungkin kalau kita itu udah kelalapan itu. Udah ini ku ambil pisau ini. Ini mertua nakal ini. Dikasihnya Lea lagi. Jelek. Begitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Maksud saya adalah pikirkan itu kehidupan kita yang baik. Banyak orang yang tidak bisa tinggal di dalam firman itu karena apa? Karena hidupnya itu terhimpit. Punya masalah terlalu banyak. Dan yang paling banyak itu utang. Apalagi yang pakai kartu kredit. Ada HP yang baru gesek ya. Ada fashion yang baru, ada baju, ada celana yang baru gesek. Lama-lama dia yang digesek. Soalnya kartunya sudah tidak mampu lagi, akhirnya diseret dia, digesek ke lantai. Karena nggak bisa bayar utang. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih. Jadi kita sudah bersih, ini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang kedua, tinggallah di dalam firmanku. Bagaimana tetap tinggal di dalam firman? Itu berarti kita dilingkupi oleh firman itu, dijaga oleh firman itu. Jangan sampai tidak terarah kehidupan kita. Maksudnya secara simpel Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa orang yang ada menjadi ranting di dalam pokok anggur, maka segala keinginannya, segala kehendaknya tidak lagi berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari pokok itu sendiri. Itulah firman itu, kita tetap tinggal di dalamnya.
Jadi setiap kali kita mau kerja, firman Tuhan menuntun kita. Kita ke mall, firman Tuhan menuntun kita. Bilang, pendapatanmu cuma 3 juta ya. Jangan sampai belanjanya 5 juta. Itu orang bilang lebih besar pasak daripada tiang. Jatuh sendiri. Itu bukan hanya jemaat. Banyak juga pendeta-pendeta begitu. Apalagi waktu musim batu akik kemarin kan. Pendeta-pendeta juga sudah mulai sibuk juga. Tidak membahas firman. Tapi membahas batu akik. Sehingga ketika sampai di gereja khotbahnya sudah mulai aneh-aneh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ini karena penuh ini batu akik ini. Jadi dari berbagai warna. Saya juga sudah punya batu akik. Tapi kalau khotbah ya saya hindari supaya tidak pakai. Takutnya nanti dilihat oleh jemaat, wah ini matanya silau Pak Pendeta. Kalau hanya 1 sih mungkin masih baik ya. Ada juga yang 2, 3 kiri kanan. Ini seperti dukun saja. Jadi banyak juga dukun di gereja sekarang ya. Para pendeta itu suka batu akik. Batu ulekan juga lama-lama habis. Nah. Termasuk lompat batu yang di Nias itu sekarang lagi dijaga terus itu. Takutnya itu. Takut mau dijadikan batu akik gitu. Karena sudah megalitikum itu. Sudah batu yang sangat lama itu. Langka itu batu itu. Ya. Itu batu yang ada di Nias Selatan itu. Yang biasa dilompati itu. Itu dijaga terus supaya tidak dijadikan batu akik. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku. Dan firmanku di dalam kamu. Jadi setelah Yesus menjelaskan bahwa dialah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Maka sekarang dia katakan kamu harus tinggal di dalam aku dan menjadi pelaku dari firman itu. Dalam bahasa Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 22 itu dikatakan. Bahwa kalau kita sudah menjadi pendengar. Maka lakukanlah. Ya dikatakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau menipu orang lain masih enak Bapak Ibu. Ya kan ada sukacita ya, wah ini saya sudah tipu dia. Ya kan? Tapi kalau menipu diri sendiri, wah itu lebih menyakitkan itu. Kalau kita melukai orang lain, itu masih ada sukacitanya untuk kita. Tapi kalau kita sendiri yang kita lukai, itu pasti lebih sakit Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan sampai hanya mendengar saja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mulai hari ini latihan melakukan firman. Memang tidak ada orang yang serta-merta bisa langsung berubah 100%. Tidak ada Bapak Ibu. Bayangkan itu Petrus Bapak Ibu. Sudah dididik oleh Tuhan kurang lebih itu 3,5 tahun. Masih apa? Masih menyangkal loh. Kemarin-kemarin kan sebelum Paskah atau sebelum kematian kan sudah dikhotbahkan itu kan. Oh Petrus menyangkal. Yang dicatat oleh Alkitab 3 kali. Nah kalau kita sudah berapa kali menyangkal? Kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan itu suka menghukum Petrus. Oh itu kamu ini seperti Petrus aja menyangkal Tuhan. Hanya 3 kali loh Petrus menyangkal. Kalau kita berapa kali? Nah itu seakan-akan kita ini lebih hebat dari Petrus. Padahal Petrus itu menurut saya sebenarnya itu orang yang paling hebat. Meskipun dia gagal, tapi bagi saya Petruslah yang paling hebat dari semua murid yang ada. Mengapa? Saya mau tanya, waktu Petrus itu gagal Bapak Ibu, waktu dia menyangkal Tuhan, murid-murid yang lain di mana? Murid-murid yang lain di mana waktu dia menyangkal itu? Hah? Di mana murid-murid yang lain waktu Petrus itu menyangkal? Jauh sebelum dia menyangkal, orang lain sudah gugur. Sudah gagal duluan, ada yang sembunyi, ada yang ngintip, ada yang apa. Jadi meskipun Petrus itu gagal bagi saya, dia sudah berjuang dengan kapasitas imannya. Banyak orang kan belum berjuang sudah KO. Dan itu murid-murid yang lain. Belum berperang, belum berjuang, sudah sembunyi. Banyak juga hamba Tuhan begitu, oh kamu jadi evangelis, kamu mau jadi pendeta. Oh enggak. Tapi nanti kalau orang lain sudah maju,
banyak juga ngomongnya. Banyak juga orang yang begitu kan. Saya tidak tahu ada di sini atau tidak, tapi di tempat lain banyak saya temukan. Kalau misalnya ada orang yang jadi WL, mari kita memuji Tuhan. Itu jelek tuh, kenapa begitu itu? Tapi akhirnya dia disuruh. Udahlah, belum waktunya. Aku belum siap. Aku belum siap, tapi protes orang jago. Dan memang penonton selalu begitu Bapak Ibu. Ya kan, sama waktu kekalahan Barcelona kemarin kan. Banyak orang yang sangat kecewa. Oh, harusnya ke sana, harusnya begini. Ya gimana? Memang mereka itu sudah sungguh-sungguh, tapi kita ini lebih pintar dari semua pemain Barcelona. Ya kan? Nah, sebagai latihan terakhir Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tanya, sebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus, kira-kira kita tahu enggak ya? Mungkin kalau para pengerja tahu. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tahu. Sebutkan 12 murid Tuhan Yesus itu hanya 2 yang sering diingat. 1 Petrus, 1 Yudas. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kok kita hanya ingat yang jahat-jahat ya? Nah, tapi kalau saya tanya, sebutkan nama-nama pemain sepak bola. Oh, itu cepat itu. Wow, macam-macam. Yang paling hebat itu ada lagi namanya Jesus Navas. Kok ada nama orang Jesus Navas? Nah, mungkin sampai sekarang orang Indonesia belum pernah kasih nama anaknya Jesus ya. Ya, siapa tahu nanti di sini juga ada nanti. Siapa nama anaknya yang pertama? Jesus. Berarti kamu ini bapaknya Yesus ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari mulai sekarang kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai hanya di gereja kita suka menyanyi. Mengungkapkan kedekatan kita kepada Tuhan. Kita selalu menyanyi sama seperti Daud menyanyi dalam Mazmur. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu Daud menyanyi itu sesuai dengan yang dia lihat. Sekarang pelita itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang itu listrik. Maka perlu diubah teksnya. Firman-Mu listrik bagi kakiku. Anak-anak kan tidak tahu pelita sekarang ini Bapak Ibu. Kan pelita itu kan apa? Lampu minyak itu. Saya pakai itu waktu saya SD sampai SMP. Setelah gempa baru ada listrik di kampung saya. Makanya gempa kemarin itu sengsara membawa nikmat bagi kami. Iya. Itu kami belajar itu SD, SMP pakai lampu itu, minyak itu. Pagi-pagi kita bangun pegang hidung. Kok hitam-hitam ya? Tapi tidak apa-apa, hari ini dia sudah jadi pendeta. Dari lampu itu, apalagi Bapak Ibu, ini sudah listrik begini. Harusnya anak-anak kita itu lebih pintar dari kita. Mengapa? Mereka tidak pakai lagi lampu pelita. Ini sudah listrik besar begini cahayanya. Tapi masih juga belajarnya ogah-ogahan. Karena apa? Karena di sini ada HP, di sini mata pelajaran. Oh iya, ini matematika 5 kali 2. Ini tapi balas SMS dulu lah. Katanya. Oh ya, baca lagi. Gimana mau pintar anak-anak kita zaman sekarang ya? Tidak kalah juga, orang tua juga begitu. Kamu belajar sana, saya sana belajar. Kamu ini belajar besok ujian belajar. Tapi bapak mamanya berebut remote karena satu suka sinetron, satu suka berita. Metro dulu mama, Metro. Bapak ini juga boy ini penting. Boy. Akhirnya anaknya yang sudah masuk kamar belajar tadi mulai intip. Oh ya papa mama nonton apa ya? Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita sendiri tidak jadi teladan.
Makanya kalau di rumah supaya menyuruh anak saya itu belajar gampang saja. Saya tinggal ambil baca buku, padahal sebenarnya saya juga udah capek sebenarnya. Tapi saya hanya lihat-lihat saja. Nanti anak saya yang pertama mulai pelan-pelan dia duduk juga. Dia bilang, "Bapak, saya mau belajar juga seperti Bapak." Puji Tuhan sampai hari ini selalu juara 1. Bapak Ibu kalau didik anak bagaimana? Suruh belajar tapi televisi masih menyala terus. Matikan itu televisi. Kalau mau supaya generasi kita berikutnya ini menjadi generasi-generasi yang menjadi lebih baik. Kita lakukan firman Tuhan Bapak. Kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi pendengar. Karena apa? Kadang-kadang telinga jamaah orang. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu selalu guru-guru kita bilang. Orang tua juga bilang. Ini kamu ini bagaimana? Kamu ini mendengarkan masuk ke telinga kanan. Keluar dari telinga kiri. Nah kalau zaman sekarang sudah jadi telinga tembok. Masuk ke kanan. Keluar ke kanan. Tidak sempat masuk Bapak Ibu. Kalau masuk ke kanan keluar kiri masih jalan-jalan dia di dalam sedikit. Nah kalau zaman sekarang telinganya udah beda. Sudah jadi telinga tembok. Masuk ke kiri, keluar ke kiri. Langsung ditolak. Masih baik kalau zaman dulu kan. Masuk ke kiri, keluar ke kanan. Masih ada nyangkut sedikit-sedikit lah. Ya kan? Nah zaman sekarang itu sudah jadi telinga tembok. Ini masuk ke kanan, keluar ke kanan. Kiranya kita tidak demikian. Kita melakukan firman Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan dalam persekutuan yang baik. Dan semuanya itu bukan untuk kebanggaan kita. Bukan juga supaya kita dilihat gagah. Tetapi segala sesuatunya kita berkata bahwa soli Deo gloria. Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita koreksi hati kita. Adakah selama ini kita lalai membaca firman Allah? Adakah selama ini kita gagal melakukan firman Allah? Itu tidak menjadi persoalan. Ambil keputusan hari ini. Mari ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman. Kuatkan saya. Dengan kekuatan yang daripadamu. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga. Sungguh firman-Mu mengajarkan kami Tuhan supaya kami tinggal di dalam Engkau. Kami seringkali keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak turut kehendak Tuhan. Kami tidak berlaku seperti firman Allah. Tapi hari ini kami mau dibaharui di dalam Engkau. Tuntun kami senantiasa ya Bapa. Sehingga kami benar-benar menikmati dan mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan. Kiranya setiap langkah hidup kami. Ketika kami berkata bahwa Allah kami Allah yang Immanuel. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan itu. Dalam kami bekerja. Dalam rumah tangga dan keluarga kami. Dan dalam hubungan apapun dengan orang lain. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami sakit dan di saat kami bahagia. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Bapa. Agar kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu yang mulia. Sungguh Tuhan, setiap doa kami, setiap penyerahan diri kami, tidaklah sempurna di dalam Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menyempurnakan hidup kami. Dan Engkau sanggup membela kami. Dan karena itu kami berserah kepada Engkau. Dengarkanlah doa dan seruan kami Tuhan. Yang kami sampaikan kepadamu hari ini. Bantulah jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Baik itu dalam pembangunan gereja. Baik itu juga dalam pembukaan pos pelayanan. Untuk misi penginjilan. Bahkan untuk setiap pokok doa yang sudah mereka naikkan kepada Tuhan.
Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, jawab menurut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka di tempat ini. Mereka hidup dalam keadaan tidak menentu. Mereka mau Tuhan, jemaat-Mu mau. Kami semua mau Tuhan. Kami hidup dalam kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kepastian pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kepastian anugerah dan cinta kasih yang dari Allah sendiri. Tolong jemaat-Mu juga Tuhan dalam mendidik anak-anak. Agar mereka diajar tentang firman Allah dengan baik. Dan kami semua dipenuhi dengan sukacita. Karena Engkau bersama dengan kami. Doa yang singkat ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.